Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Rudikasmana, SPDMA. Yang saya hormati Ibu Dwi Afrimeti Timora, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak. Perkenalkan, saya Fajar Nugroho, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang salah satu komponen dari hak kekayaan industri, yaitu tentang merek, dan undang-undang yang mengatur tentang bagaimana ketentuan-ketentuan agar merek bisa didaftarkan. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, kita harus memahami konsep dasar dari merek, yaitu pengertian dari merek itu sendiri. Ada beberapa ahli dan undang-undang yang memberikan pengertian tentang merek. Yang pertama adalah pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek dan indikasi geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga, pengertian merek menurut Kotler dan Keller. Merek adalah nama, istilah, lambang, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing. Nah, berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan juga pengertian yang telah dikemukakan oleh Kotler dan Keller, dapat disimpulkan bahwa merek adalah sebuah gabungan dari tanda, gambar, warna, huruf, bentuk yang menjadi ciri khas dari sebuah pembeda dalam kegiatan perdagangan, barang maupun jasa. Sehingga dengan adanya merek tersebut, konsumen dapat membedakan, memahami, serta mengenali suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, agar dapat dikenali oleh konsumen atau masyarakat, maka suatu merek harus dibuat secara menarik agar konsumen dapat mengingat dengan mudah suatu produk yang ditawarkan dan sebagai penyedia barang dan jasa kita jangan sampai memiliki merek yang sama dengan produk pesaing kita karena selain membingungkan para konsumen, hal tersebut juga termasuk ke dalam tindak kriminal pencurian merek, dagang, dan hak cipta. Baik, setelah kita membahas tentang pengertian merek dan undang-undang dan juga pengertian merek dari para ahli, hal yang harus kita ketahui selanjutnya adalah jenis dari merek itu sendiri berdasarkan undang-undang merek. Menurut undang-undang merek, merek terbagi menjadi dua, yakni merek dagang dan juga merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contoh dari merek dagang yaitu McDonald's, Mi Gacoan, Honda, Wuling, Mitsubishi, dan juga Yamaha. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh dari merek jasa adalah Bank Republik Indonesia atau BRI, Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bluebird, Grab, dan juga Gojek. Nah, selain kedua merek itu, ada juga jenis merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat,
ciri, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan jasa sejenis. Nah, kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar dari merek, seperti pengertian dan juga jenis-jenis dari merek. Setelah itu kita akan masuk ke dalam hukum yang mengatur tentang merek. Di Indonesia sendiri, perlindungan merek adalah sesuatu hal yang sangat penting karena itu masuk ke dalam sektor perekonomian individu maupun kelompok. Maka dari itu, merek harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, pemerintah Indonesia membuat undang-undang tentang merek. Menurut Profesor Dr. Mike Komar, selaku guru besar Universitas Pajajaran dan Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam teorinya beliau mengatakan bahwa suatu merek terkenal masih membutuhkan perlindungan hukum secara istimewa. Beliau juga menjelaskan melalui pasal yang ada di dalam TRIPS, perlindungan merek untuk jasa diatur melalui TRIPS dalam pasal 16.2. Selain itu, TRIPS juga memberikan perlindungan terhadap merek yang bersifat will know terhadap barang atau jasa, tentunya yang tidak sama. Nah, pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang selanjutnya akan disebut dengan UUM. Nah, di dalam Undang-Undang Merek banyak peraturan yang mengatur tentang hak perlindungan eksklusif suatu merek yang sudah didaftarkan, yaitu termaktub di dalam pasal 13 nomor 1 UUM, yaitu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang jika merek ingin didaftarkan. Selain itu, di dalamnya juga berisikan peraturan tentang hal-hal apa saja yang membuat suatu merek dari produk tidak dapat didaftarkan, yaitu termaktub dalam pasal 20 UUM dan pasal 21 UUM. Pasal 21 pasal 20 UUM, produk tidak dapat didaftarkan apabila A. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Poin B sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan mendaftarnya. Poin C memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis. Poin D memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Poin E tidak memiliki D pembeda. Poin F merupakan nama umum atau lambang milik umum. Baik, selanjutnya adalah pasal 21. Produk tidak dapat didaftarkan apabila A. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis. Poin B. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang ataupun jasa sejenis. Poin C. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan didaftarkan. Poin D. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak. Poin E. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Poin F. beretika tidak baik. Jadi, dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan produk atau merek bisa didaftarkan apabila tidak mengandung komponen-komponen dari pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Merek.
Baik, selanjutnya pembahasan terakhir kita yaitu contoh dari sebuah merek dagang yang sudah terdaftar dalam Haki, yaitu Sage Esmore. Sage Esmore merupakan sebuah produk barang yang menyediakan pakaian berbahan denim yang dirancang khusus untuk digunakan di kalangan pria. Nah, merek Sage Esmore ini bisa dikatakan orisinil karena dari segi gambar dan logo serta nama serta jenis barang yang digunakan oleh Sage Esmore ini berbeda dengan merek yang serupa. Sage Esmore juga merupakan satu-satunya produk yang pertama kali memiliki nama produk serta lambang tersebut. Selain itu, tingkat orisinil dari Sage Esmore ini adalah sudah diperjualbelikan semenjak 10 tahun lalu dan sudah tersedia di mall-mall besar di Jakarta. Salah satu mall tempat Sage Esmore ini diperjualbelikan adalah di Mall Kuningan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.